Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Apa adanya. Emang Jokowi jahat ya Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Nah lu sendiri. Presiden Republik Indonesia menginap di ibu kota negara baru di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Dan kemudian ditanya oleh wartawan, bagaimana Pak Jokowi, tidurnya nyenyak? Tidak. Saya ngomong apa adanya, tidak. Nah ini menarik ya, pernyataan tidak nyenyaknya tidur Jokowi di gedung mewah, super mewah ini. Kenapa? Apa sebabnya? Apakah ada kaitan dengan yang disampaikan oleh Rocky Gerung di acaranya Bocor Alus Tempo? Boleh jadi. Kita akan lihat keduanya kabar itu, karena tentu sangat menjadi hal yang sangat wajar orang kalau punya perasaan bersalah, kalau punya ya, dia galau gitu. Dia ada sesuatu yang dia pendam gitu, kalau merasa bersalah. Tapi kalau tidak punya rasa bersalah, harusnya sih nyenyak-nyenyak saja ya. Mungkin saja benar apa yang disampaikan Pak Jokowi ini karena hari pertama saja saya menginap di sini. Mungkin kalau hari kedua, ketiga dan selanjutnya bisa jadi sudah nyenyak. Kalau begitu usul rakyat ya tentu biasanya kalau saya bilang gitu kan nanti buzzer bilang, "Hei, rakyat yang mana?" sambil melotot. Ya, saya dan kawan-kawan lah ya yang sering diskusi di studio ini menyarankan Pak Jokowi nginep lebih lama, jangan hanya 3 hari 2 malam. Ya 3 bulan ke depan lah, sampai 20 Oktober gitu. Saya kira akan makin nyaman nanti. Jadi bisa jadi karena Pak Prabowo tidak mau dilantik di IKN, tidak mau berkantor di IKN, jadi Pak Jokowi saja yang di IKN. Ya minimal bantu-bantu memastikan pekerjaan tetap berlangsung, seperti Pak Bas yang sampai begadang 3 hari demi mengalirnya air di IKN gitu ya. Tapi ketika ada kekeringan di tempat lain, Pak Bas nggak sempat datang, boro-boro sampai begadang, datang pun tidak ya. Seperti di Loknge, di Situbondo, di Sragen yang sehari ini kekeringan karena sudah masuk musim kemarau juga. Nggak ada tuh perhatian pemerintah pusat sedahsyat seperti ke IKN. Oke, langsung saja lah ya. Kita lihat videonya ketika Pak Jokowi ditanya. Jokowi perdana menginap di kantor Presiden IKN. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja, mungkin masih belum nyenyak. Ya dugaannya begitu ya, dugaannya begitu, karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi barusan. Mungkin karena ini baru pertama kali. Karena kalau ditanya apa karena punya rasa bersalah, pekerjaan IKN tidak sesuai dengan yang diharapkan, limit waktunya banyak yang molor, banyak masalah, ya kan harusnya dari dulu-dulu sudah merasa tidak bisa tidur kan. Atau kalau ada janji-janji politik yang nyaris mayoritasnya tidak bisa terpenuhi, kemudian merasa tidak enak, kan nggak ada juga permintaan maaf atau mencoba klarifikasi, kan lempeng-lempeng saja gitu kan. Dan sehingga kalau dianggap tidak punya rasa malu, ya mungkin benar dia tidak bisa tidur nyenyak di IKN ya karena baru saja gitu. Secara manusiawi kan kalau situasi baru agak-agak
tidak membuat nyaman. Nah, begitu kali ya. Nah, tentu kita bertanya apakah ada kaitannya dengan ini ketika ini Ragil Semar menuliskan tweetnya, Jokowi adalah puncak kejahatan. Ini disampaikan juga oleh Rocky Gerung. Kita lihat, emang Jokowi jahat ya Bang? Nah, ini pertanyaannya. Emang Jokowi jahat ya Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Nah lo sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? A-. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu dialihkan ke Pak Prabowo. Berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya memang nggak ada tuh. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia. Emang Jokowi jahat ya Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Gue ucapin itu secara serius. Jokowi adalah puncak kejahatan. Cuman Rocky Gerung yang berani sedahsyat ini bicaranya. Kalau kami sih, wah agak takut lah ngomong-ngomong begini ya. Jadi kita kutip saja ucapan Pak Rocky Gerung ini. Jokowi adalah puncak kejahatan. Kalau Pak Jokowinya sudah merasa seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, mungkin ini jawaban kenapa beliau menjadi tidurnya tidak nyenyak di IKN. Tapi kalau masih juga tidak merasa, berarti itu soalnya lain. Benar apa yang Pak Jokowi bilang, ini hanya sekedar penyesuaian saja. Karena baru pertama kali, ya belum merasa nyaman. Nantilah ya, 2, 3, 4 hari barangkali kan. Begitu mungkin logikanya ya. Maka kita usulkan Pak Jokowi jangan pulang lagi ke Jakarta. Sudah di sana aja sampai 20 Oktober ya. Biar tidurnya makin lama makin nyenyak. Mungkin sebanding Firaun? Wah, saya nggak tahu. Berapa miliar tuh uang pajak rakyat untuk buzzer-buzzer artis itu? Ya kalau satu orang 1 miliar saja itu ada belasan orang, mungkin 18 orang 18 miliar. Itu belum termasuk ongkos ini segala macam dan nggak akan dibuka juga. Tapi kalau mau dibuka keren, itu bagus tuh. Ya buka saja. Berapa biaya kemarin ke IKN? Prediksi jaya-jaya apanya Pak Jok? Jaya keluarga Bapak ya? Jadi ini untuk kesejahteraan salah, bukan rakyat. Ini untuk kesejahteraan keluarga saya. Begitu barangkali ya. Ini untuk kejayaan masa depan bukan bangsa. Ini untuk masa depan Gibran dan Kaisang. Begitu kan. Istana di Jakarta saya lihat putih. Tapi kenapa istana di IKN saya lihat kok hitam ya? Wah, saya nggak tahu nih ya. Boleh disampaikan maksudnya gimana tuh? Lebih deskriptif. Tujang amplas mebel, hanya bisa pamer mebel. Oh iya mebel ya, gambarannya tadi mebel itu memang detail juga ini ya. NKRI Tanah Airku. Bener. Jadi karena berawal dari mebel, di akhir-akhir kekuasaannya dia menunjukkan mebelnya. Mungkin itu produksi dari perusahaannya Pak Jokowi di Solo ya. Bolehlah kasih tahu ya. Kan kalau memang benar keren itu, kepake tuh ya. Jokowi sibuk bolak-balik IKN Jakarta. Memang ada apa di IKN Bang? Kok ngotot banget Bang IKN? Ada keserakahan, ada ambisi yang begitu besar, ada niatan politik dinasti, sehingga dia harus menyimpan sebuah mahakarya, masterpiece yang bernama IKN. Itu barangkali yang ada di kepalanya Pak Jokowi ya.